الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عليها نحيا وعليها نموت وفي سبيلها نجاهد وعليها نلقى الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده نعبده ونستعين ونستغفره. لا إله إلا الله وحده لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم. أنت فاطر السماوات والأرض ومن فيهن، أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن. لا إله إلا الله أنت أرحم الراحمين. ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا، وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا، وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك حبيبنا المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, baik yang di Masjid Al Husna offline atau yang online, baik di Indonesia ataupun di Amerika atau di Kanada dan semuanya, dan di sini dari Masjid Al Husna, kajian yang rutin setiap hari insya Allah, yaitu kuliah subuh Zoom ya. Kita bersyukur alhamdulillah sudah memasuki hari 12 ya. Ayyam tasyrik, hari-hari tasyrik. Alhamdulillah masih ada waktu untuk menyembelih hewan kurban sampai besok terbenam matahari. Salam dan salawat selalu kita junjungan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan kajian yang kemarin, ketika kita bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, betapa banyak orang-orang yang berzikir hanya di lisan. Sementara perintah Allah, wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahr. Ini konteks ayat ini memang saat itu orang-orang Islam dihina, dicaci maki ya. Ketika masih di kota Mekah, ketika mereka melantunkan nama-nama Allah, membesarkan Allah, maka diperintahkan berzikirlah Anda, sebut nama Allah di dalam jiwa Anda, fi nafsika. Diterjemahkan di dalam hati kita. Ada dua rasa. Tadarruan, yaitu tunduk rendah, wa khifatan, ada rasa takut kepada Allah. Ini yang harus kita tanamkan dalam hati kita. Berarti berzikir itu bukan hanya lafzan, bukan hanya maknan, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana nafsan, qalban. Inilah yang harus kita pahami. Barusan saja kita salat subuh. Allahu Akbar, takbiratul ihram. Saya ulangi lagi. Kenapa diulang-ulang? Karena teori affection harus ada repetition dan intensification. Itu ada ilmiah ya, bahwa menumbuhkan rasa itu harus ada pengulangan secara intensif. Maka ketika kita sholat takbir ulang-ulang, Allahu Akbar, takbiratul ihram. Ruku, Allahu Akbar, takbir lagi. Walaupun tidak disebut dengan takbiratul ihram. Apa bedanya? Ihram ini haram kalau saya berpakaian ihram, ini peci saya menjadi haram. Kalau saya berpakaian ihram, pakaian ini menjadi haram. Kalau saya berpakaian ihram, potong kuku menjadi haram. Kalau saya berpakaian ihram, yang semua halal dan mubah menjadi haram. Potong kuku silakan, potong rambut silakan. Ketika berihram menjadi haram. Pakaian berjahit silakan, menutup kepala silakan. Tapi ketika berihram menjadi haram. Suami istri berhubungan silakan, halal. Tapi ketika berihram menjadi haram. Maka takbiratul ihram yang kita besarkan hanyalah Allah. Ketika takbir disandingkan dengan ihram, berarti pikiran dan hati kita ihramkan dari memikir selain Allah. Karena tendensi kita membesarkan selain Allah besar, diulang-ulang rukunya pun takbir. Ya tidak, sami'allahu liman hamidah. Betul kita mendengar, Allah mendengar, tapi mendengarnya Allah maha mendengar. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami telah menciptakan manusia
Apapun yang terbisik dan terbesit. Kalau terbesit itu flash of mind. Yang berbisik bisa banyak ngomong ini, di dalam hati kita Allah Maha mengetahuinya dan Allah lebih dekat daripada urat yang ada di leher ini. Subhanallah. Maka Sami Allah, Maha mendengar Allah. Huliman hamidah. Sami Allah, Allah Maha mendengar siapapun yang memujinya. Hamidah. Maka jangan sampai kita memuji Allah di lisan, bukan di hati. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum, walakin Allah yanzuru ila qulubikum. Allah itu nggak ngeliat rupa kita, tidak ngeliat jasad kita, tidak ngeliat hanya lisan kita bergerak dengan suara, keluarkan suara, tapi ngeliat hati kita. Jangan sampai kita sholat tidak menghadirkan hati. Begitu juga sujud Allahu Akbar. Kita baca doa Allahu Akbar duduk di antara dua sujud. Allah dijagain. Mengapa jaganya lebih dahsyat? Karena sesuatu yang dijaga dahsyat karena kecenderungan hilang itu besar. Maka itu ketika kita bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa berulang-ulang? Karena kecenderungan kita membesarkan selain Allah itu besar. Apa yang kita besarkan pertama kali? Diri kita sendiri. Harta kita, posisi kita, ilmu kita, kecantikan kita, kegagalan kita, apapun. Maka itu diingatkan oleh Allah, amma bini'mat rabbika fahaddis. Tadi Imam baca itu. Kita tahadus bin nikmah. Kita membahas, ya Allah nikmat ini, ya Allah nikmat ini, ya Allah nikmat ini. Bagaimana kita bisa menghitung nikmat, bukan menghitung musibah. Musibah itu hanya kecil dibanding nikmat Allah. Subhanallah. Dan musibah itu saking baiknya Allah, di dalam musibah itu pasti ada hikmah, tidak mungkin. Maka hanya orang beriman, ajaban li amril mu'min fa innal amra law kullu khair wa laysa illa luar biasa orang beriman itu. Semuanya baik. Apapun yang terjadi pada dirinya baik, hanya orang beriman saja. Al-imanu mawaqar fil qalb wasaddaq bil amal. Iman itu yang tertancap dalam hati dan dibenarkan dalam perbuatan. Maka hanya orang beriman yang melihat sesuatu itu baik. Ada musibah, ini pasti ada hikmahnya. Kalau dia mendapatkan nikmat, dia bersyukur, yakin di dalamnya ada kebaikan. Kalau dia mendapatkan kesengsaraan, dia sabar, yakin di balik ini ada hikmah kebaikan yang jauh lebih besar daripada musibah yang dirasakan. Ini yang harus kita pahami. Maka ketika kita Allahu Akbar, Engkau Maha Besar, tetap memuji Allah. Kecenderungan kita memuji diri kita. Kecenderungan kita memuji selain Allah. Kecenderungan inilah yang harus kita sadari. Kita hanya fokus satu, yaitu Allah Maha Besar. Lupa tentang diri kita, kecenderungan-kecenderungan negatif dalam diri kita, yaitu membesarkan selain Allah. Kemarin kita sudah membahas, kalau ada kata-kata tidak kemudian disandingkan dengan kecuali, ini yang dibidik adalah affection. Bukan cognition saja. Harus digarisbawahi saja. Kemarin saya kasih contoh, mohon maaf saya ulang. Saya datang ke masjid. Titik. Itu informatif namanya. Itu namanya kognitif. Oh ya, datar. Tapi ketika ada pertanyaan, ayo tadi kamu kemana, Arifin? Saya ke masjid. Ah, ya benar kamu. Nah, ada keraguan, ada tendensi selain itu. Ada tendensi datang selain ke masjid. Saya tidak kemana-mana kecuali hanya ke masjid. Nah, wahdah, hanya masjid saja. La benar sekali untuk membesarkan selain Allah. Kan bisa saja Allah itu ilah titik. Tidak. La ilaha illallah. Wahda. La syarika. Lahul mulk. Wal ham. Ini dihantam yang namanya fujur. Ditekan semua kecenderungan. Tidak ada yang aku besarkan. Selain Allah. Wahda. Allah saja. La syarikalah. Tidak ada sekutu bagi Allah. Bayangkan. Berarti kecenderungannya sangat kuat sekali untuk membesarkan selain Allah.
Itu yang harus kita pahami bahwa di dalam diri kita ada virus yang berbahaya dan virus inilah yang harus kita pahami. Bukan membunuh, kecenderungan membesarkan. Jadi kecenderungan membesarkan itu kita letakkan di takwa. Yang kita besarkan adalah Allah. Kecenderungan kita ingin dipuji diletakkan kepada Allah dan minta pujiannya kepada Allah. Bukan diletakkan di fujur. Maka kecenderungan-kecenderungan ini nggak bisa dihilangkan, tapi dilokasikan dengan tempat yang benar. Ketika Rasulullah SAW mengatakan, la yadkhul jannata man kana fi qabli habdz dzarratin min kibarin. Tidak akan masuk surga siapapun dia. Nah, kalau ada ketakaburan walaupun sebesar biji zarrah. Zarrah diterjemahkan dulu waktu saya masih kecil sebesar biji jagung katanya. Kemudian zarrah diterjemahkan sekarang sebesar biji atom, mulai lebih kecil lagi. Nah, pokoknya sesuatu biji yang kecil itu namanya zarrah. Sahabat lunglai semua. Aduh, nggak bakal masuk surga kita nih. Ada yang nanya, ya Rasulullah kalau saya pakai baju bagus, alas kaki bagus, terus takabur gitu nggak masuk surga. Inna Allah jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan mencintai yang indah. Berarti tidak masuk. Takabur itu dua. Ya. Pertama kali, ghabtun. Kalau dia ngeliat orang lain, kerenan saya daripada dia. Satu. Yang kedua, kalau dapat nasihat, tidak menerima. Maka itu salah satu karakteristik orang yang sombong adalah jarang dengerin ceramah itu. Oh, kan dia dengerin ceramah udah tahu, paling gitu doang, gitu kan. Nah, disitulah karakteristik orang yang sombong. Dinasihatin tidak bisa. Kenapa? Tidak nerima kebenaran. Gitu. Batrul hak namanya. Menolak kebenaran. Kalau dinasihatin, udah tahu. Bahasa yang lain, fixed mindset. Kalau orang yang selalu menerima pendapat orang lain, growth mindset. Subhanallah. Maka itulah ketika kita lihat, oh orang yang berzikir sungguhnya, dia meletakkan di dalam hatinya ada ingin dipuji, letakkan di dalam takwa, ingin dipuji Allah. Kalau diletakkan di dalam hawa nafsu, ingin dipuji manusia. Kita ini membesarkan selain Allah ada di sini, di fujur, letakkan. Tidak boleh kita besarkan selain Allah. Jadi meletakkan rasa, meletakkan tendensi pada tempatnya. Bukankah kita punya nafsu biologis, berhubungan seks, diletakkan dengan akad nikah, bukan diletakkan free sex ataupun LGBT dan seterusnya. Nauzubillah min dzalik. Maka berzikir yang sesungguhnya adalah ketika kita mengingat Allah, sesungguhnya kita mengingat who am I, siapa diri kita. La haula wa la quwata illa billah. Maka orang yang selalu berzikir, dia mesti tawadhu, pasti. Simahum fi wujuhim min athari sujud. Ini lambang umat pilihan di muka bumi, nggak ada lagi. Saya selalu mengatakan ini dari dulu kalau kita dialog lintas agama, kita ngomong sampai pun saya berdialog dengan ateis waktu di Foggia dulu tahun 91. Sebelumnya saya ke Vatikan dulu ya, tahun 90, karena ada utusan dari OKI Organisasi Konferensi Islam, ya, kita ngambil filsafat sebelumnya perbandingan agama. Selalu saya katakan di muka bumi ini hanya manusia-manusia pilihan yang dicintai oleh Allah. Siapa itu manusia pilihan? Umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa umat Nabi Muhammad SAW? Orang-orang yang beragama Islam saja. Tarahum ruka'an sujadan. Jadi lambang umat Islam adalah ruku dan sujud. Subhanallah. Karena agama lain tidak ada yang ruku dan sujud. Agama lain punya yakin punya agama, punya Tuhan. Agama Anda A, punya Tuhan namanya A. Agama Anda B, punya Tuhan namanya B, dan seterusnya. Apakah Anda pernah tunduk dan sujud? Tunduk maksudnya ruku dan sujud. Berapa kali satu hari? Tidak. Kita minimal minimal nggak boleh kurang 51 kali. Itu yang wajib saja. Barusan kita sholat subuh. Berapa kali ruku? Dua kali ruku. Berapa kali sujud? Empat kali sujud. Satu hari berapa rakaat? 17 rakaat. Berarti 17 ruku. Karena ruku adalah gerakan tunggal. Yang lainnya double.
Kalau hitungan sholat itu kenapa disebut rukunya disebut, nggak disebut sujudnya? Karena sujud itu dua kali. Semua gerakan di dalam sholat itu dua kali kecuali ruku. Makanya dihitung rukunya. Berapa kali rakaat? Ya 17. Berapa kali sujud? Sujud kan dikali-kali dua, 17 kali dua. 17 kali dua tambah 17 lagi berarti 51. Agama lain tidak pernah. Nah, ruku dan sujud adalah bahasa jiwa yang diekspresikan dengan tubuh. Maka ketika ruku kita bertasbih, ketika sujud kita bertasbih. Ketika kita ruku, ya Allah maha suci engkau dan maha agung. Subhanallah, artinya maha suci. Berarti saya ya Allah kotor, banyak salah. Ya Allah, engkau maha agung, azim, maha besar. Aku maha kecil ya Allah. Ketika kita sujud, engkau maha tinggi ya Allah. Maha suci dan maha tinggi. Subhanallah, a'la. Aku ya Allah pasti kotor banyak salah ya Allah. Kepada kedua orang tua saya, kepada saudara saya, kepada diri saya, kepada istri saya, pada suami saya, pada anak saya ya Allah. Engkau maha tinggi, aku maha 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 rendah. Maka kaki kita, kulit yang paling bawah itu sejajar dengan lambang kemuliaan kita, itu wajah kita. Itu gambaran fisik, dan fisik adalah menggambarkan jiwa. Karena kebanyakan zikir, kebanyakan kita berzikir tidak dengan jiwa, ya kayaknya salat itu hanya setoran hafalan dengan setoran gerakan. Maka susah untuk menitikan air mata. Karena yang berbicara adalah fisik dengan hafalan. Kalau Anda berbicara dengan hati, ya Allah, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Saya nggak usah soal kita ngeliatan aja ya Allah. Ketika kita menghadap Allah, salat Allahu Akbar langsung menghadap tanah titik yaitu tempat sujud. Ya manusia, wahai arifin, gitu. Seakan-akan saya berdialog dengan Allah. Karena saya satu muncul iya karena abudu, kepada engkau kami menyembah. Jadi kita berhadapan dengan iya kata itu dengan engkau. Maka ketika saya lihat ya Allah, seakan-akan Allah, engkau dari tanah aku ciptakan, wahai arifin, kamu aku ciptakan dari tanah. Kamu tuh nothing, debu, dan di dalam tanah kami akan kembalikan. Jadi saya bayangkan begini, bersedekap orang ini laksana di dalam kain kafan, di dalam kubur gelap gulita. Ini jemaah-jemaah yang belum pernah saya kubur, yang harus ngerasain saya kubur. Eh, Saya ada simulasi alam barzah. Itu saya kubur beneran dan saya tutup. Tidak ada secercah cahaya pun. Ini sudah ratusan orang yang sudah saya kubur. Saya sudah nggak bisa kayak gitu. Jadi harus gladiresik kematian. Kenapa? Tujuannya apa? Mentransfer dari cognition kepada affection. Kita tahu orang sholat, orang mati itu satu, dia dimandikan, dua, dikafani, tiga, disolatin, empat, dikubur. Yang empatnya ada nih di sini. Saya mau transfer di sini. Orang tahu Allahu Akbar lafzon. Makna Allah Maha Besar. Tapi di sini Maha, bukan di sini. Orang tahu Alhamdulillah, lisannya mengatakan lafzon Alhamdulillah. Saya tidak bicara tajwid makharijil huruf dan seterusnya. Di pikirannya segala puji bagi Allah, tapi di sini tidak di sini. Tapi kalau tahmidnya ada di sini, ada tawadhu. Semua pujian milik Allah. Inilah yang kita, ketika kita sholat seakan-akan dalam kubur, dalam dibalut dan kain kafan, terus apa yang kita banggakan ya Allah? Bayangkan lagi kalimatnya, tasbih, maha suci engkau ya Allah, saya banyak dosa ya Allah. Langsung nggak ada manusia yang nggak berdosa. Mau itu ustadz kayak, mau itu siapa kayak. Mana manusia lepas dari hawa nafsunya? Jadi kita pun insya Allah bihawalillah masuk surga itu pun bukan karena amal ibadah kita, tapi karena rahmat, rahmat Allah. Maka tidak ada satupun yang kita rasakan kecuali kebesaran Allah. Hati kita hanyalah Allah, Allah, Allah. Kalau kita tidak ingat kita akan mati dan dikubur, maka sholat tidak akan berkualitas kalau tidak ingat kematian. Fixed price. Maka itu, dan ingat kita akan kembali. Ingat siapa raja terdahulu. Hukumul
Ya, aku Tuhan yang maha tinggi. Firaun. Sekarang di mana? Namrud. Raja-raja terdahulu sekarang di mana? Di dalam tanah terkubur. Insya Allah besok saya akan menceritakan kisah-kisah tentang apa orang-orang terdahulu yang dulunya dia seorang raja. Yang sekarang kita bahas adalah raja yang diabadikan di dalam Al-Quran. Entah itu Namrudnya, entah Firaunnya. Saya akan ceritakan kisah seorang raja yang meninggalkan kerajaannya dan beruzlah meninggalkan dunianya. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita berzikir, kita sedang mi'raj. Kita sedang mi'raj. As-salatu mi'rajul mu'min. Kita sedang ke atas. Maka dunia serta isinya menjadi kecil. Kita naik mobil, oke. Tapi ketika kita naik mobil, barang kita masuk, mobil lebih besar dari tubuh kita. Kita masuk rumah kita lebih besar dari tubuh kita. Tapi ketika kita ngeliat dari pesawat, mobil hanya satu titik doang. Kadang-kala tidak kelihatan sudah. Rumahnya kecil. Maka ketika kita mi'raj, pasti tidak pelit. Dunia kecil. Menolong orang, tolong orang, tolong orang. Gak mungkin pelit. Maka itu gambaran orang yang sholatnya diterima, dia selalu menolong orang, dermawan, nolong orang. Orang yang benar-benar sholat, disakiti, difitnah, dia tenang. Sakit hati, tapi cepat sekali untuk menyembuhkan jiwanya. Ah, ya sudah. Dia manusia, bukan malaikat. Recovery cepat. Masya Allah. Dan ini yang sudah saya terangkan. Fasbir ala ma yaqulun. Ya, ini surat Taha ayat 130. Bersabar wahai Muhammad SAW terhadap apa yang mereka katakan. Nabi juga manusia dihina caci maki. Tapi cepat ini pernah kita bahas menafsirkan ayat ini. Ujungnya la'allaka tarda. Bertasbih. Ketika terbenam matahari, ketika terbit matahari bertasbih. Karena tasbih itu ya Allah, engkau maha suci, saya pasti ada salah, ada khilaf dan seterusnya. Jadi kembali lagi saya akan garis bawahi hari ini adalah kita berzikir adalah mi'raj. Kita sedang di atas. Maka tidak ada yang kita banggakan who am I. Malu. Bukankah ketika kita di dalam kubur nanti. Ketika kita sedang tiap saat kita saat melihat masa depan kita itu kubur yaitu tanah. Wafiha di dalam tanah. Nu'idukum kami akan kembalikan kalian masuk dalam tanah. Di dalam tanah pertanyaan pertama, man rabbuka? Wow, siapa Tuhan? Sementara banyak orang berjalan di muka bumi, who am I? Padahal harusnya who is Allah. Kebanyakan di atas bumi, man ana, ha anada. Kebanyakan orang mengatakan bahasa Betawinya, gue gitu loh. Inilah saya. Padahal ketika kita berdiri di hamparan bumi, wa ilal ardi kaifa sutihat. Wah, ya. Itu pasti langsung berinding, Masya Allah. Diperintahkan oleh Allah. Kurang apa? Afal yang turuna ilal ibili kaifa khuliqat. Wa ilal samai kaifa kita lihat betapa dahsyat langit begitu gagah. Di depan mata Anda bisa melihat wa ilal jibali kaifa nusibat. Itu lihat itu gunung. Anda kecil. Dan kemarin kita sudah bahas, lau anzalna hadzal Qur'an ala jabal la ra'aitu khasyam mutasaddian min khasyatillah. Kalau kami turunkan Al-Qur'an di atas gunung, kalian akan melihat gunung itu tunduk terpecah belah. Itu gunung. Betapa banyak orang berzikir tidak ada rasa. Berarti hatinya lebih keras daripada batu. Asyad qaswah. Lebih keras daripada batu. Baru kita mengerti. Betapa banyak orang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enggak masuk-masuk. Tetap di dalam perjalanan kehidupan. Ha anada. Who am I? Who am I? Padahal dalam kubur kita akan ditanya, who is Allah? Bapak Ibu cinta Allah Subhanahu wa taala, saya tidak berpanjang lebar karena saya punya tugas yang lain. Habis ini ke luar kota. Ya, Bapak Ibu mudah-mudahan bisa mengikuti kajian yang ada di Zoom. Mudah-mudahan bermanfaat walaupun hanya sesingkat ini karena ini adalah kajian setiap hari setelah habis sholat subuh.
Mudah-mudahan dari Masjid Al-Husna bisa menebarkan rahmat sampai ke Amerika sana, sampai ke Kanada sana ya. Saya rasa ini saja. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi